Yang paling keras itu kalau saya yang paling keras itu ditinggal anak. Anak. Jadi sampai detik ini anak juga masih belum bisa sama saya. Ujian yang paling berat biasanya. Yang paling berat ini ketika seseorang yang kita cintai tidak memeluk agama Islam. Contohnya adalah mama atau ibu saya. Ngikutin Erik mah. Asyhadu digituin terus. An la ilaha terus saya digituin. Jadi dibimbing syahadat, tapi kan kita nggak tahu. Itu sebenarnya yang paling berat itu. Yang paling berat juga gitu. Saya nggak bisa doain mama saya. Lalu secara singkat kenapa? Saya seorang mu'alaf. Yang kedua, walaupun masyarakat kita yang cinta mendengarkan testimoni wa tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di episode kedua Ngaji Cerdas dengan DM Production. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, kalau ada yang tahu singkatan dari DM, insya Allah nanti kirimin pulsa ke Bang Andre ya. Bukan antum kirim pulsa, antum dikirim pulsa. Emang masih zaman pulsa? Masih SMS. Biasanya Tapi juga SMS masih loh. Biasanya kita OTP. langsung pakai paket wifi sih. Oh iya. Tapi kalau luar di paket data. Iya sih. Yang sharing. Sharing. Misalnya 10 giga berdua. Ya, sahabat Ngaji Cerdas, gimana puasanya ini? Masih kuat ya insya Allah. Insya Allah. Jangan kalah sama para mu'alaf ya insya Allah. Alhamdulillah. Di episode kedua ini, saya ingin mengorek lagi nih, karena di episode pertama masih belum kekorek, Bang. Apa yang Saya belum nanya dikorek padahal, lagi? apa lagi yang belum dikorek? apa kerasnya kehidupan seorang mualaf gitu ya, setelah masuk Islam. Kan kalau saya dengar itu, bukan dengar ya, maksudnya mendapatkan cerita, atau saya menyaksikan langsung diusir dari keluarganya. Hal biasa itu. Biasa ya? Luar biasa. Diputus hak warisnya. Hal biasa itu. Biasa. Dicoret dari kakak. Hal biasa. Biasa. Yang nggak biasa apa? Yang nggak biasa itu Hal biasa. hal yang luar biasa. Oh, Masya Allah. Baik. Jadi kita contohnya seperti ini, siapa dulu? Erik dulu atau gue dulu? Yang tua dulu lah. Dulu lah. Contohnya seperti ini. Kita bicara seperti halnya Nabi Ibrahim, Nah, ya. Anaknya Ismail. ya. Pada saat contohnya nih aku mualaf tuh seperti ini. Jadi pada hidup kerasnya kita ini, kita alamin. Ya. Kita alamin nih apa yang kita rasakan itu benar-benar jauh berbeda sama hidup yang yang orang-orang bayangkan ya. Karena dulu itu kalau diusir dari orang tua itu hal biasa, ya kan. Ini masalahnya nih, dengan cara nggak sengaja ujian itu tiap kali datang bertubi-tubi. Yang paling keras banget dirasakan apa? Yang paling keras itu kalau saya yang paling keras itu ditinggal anak. Anak. Jadi sampai detik ini anak juga masih belum bisa sama saya. Sedih ya kalau... Saya mau apapun itu nggak masalah buat saya, cuman masalah anak. Berapa anak yang ini? Anak kedua. Dua. Aku sama Kang Erik pernah ketemu. Kita sempat ketemu ya. Dan saya di situ sangat Terpikul. bukan Terpukul. Karena kondisi anak saya itu jadi kayak benar-benar kayak kenapa ayam datang. Setiap ini ayam ya? Kode berarti nanti lauk berbuka ayam ya? Ya, lanjut. Jadi maksudnya tuh kayak lebih ke kok malah jadi berantakan hidupnya. Gitu loh. Berarti agamanya masih... Lucunya pindah kemana? Ke Pantai Costa. Pantai Costa. Sebelumnya? Katolik. Katolik. Oh. Jadi Pantai Costa. Jadi dia pindah ini karena ngikut sang mantan istri ini itu ikut suaminya. Oh, ikut bapak sambungnya berarti. Tapi kan lucu gitu loh. Nah, makanya dia. Nah, di sini yang saya bilang itu yang paling berat. Yang paling berat ya sampai sekarang ini jujur aja. Allah gantikan anak-anak asuh lain ya. Saya ada
kayak tadi tuh, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang pokoknya masih sedang semuanya lah. Itu ada 3 orang di situ. Ya jujur aja kayak Allah tuh gantiin, tapi kan beda rasanya kalau seandainya kayak anak sendiri dengan ini gitu loh. Dan ujian itu makin kesini tuh makin banyak. Misalkan contoh masalah pendapatan. Kafe sampai detik ini itu 3 hari nggak ada yang beli, contohnya. Benar, itu fakta. Boleh tanya Erik, bulan lalu berapa dapatnya bro? Dia tahu nih. 3 juta. 2,5 juta. Oh, 3 juta yang kemarin. Yang kemarinnya lagi. Cuman 2,5 juta. Tapi apa? Bersyukur. Makanya kenapa saya terapkan rasa syukur kepada kepada orang-orang yang ada di rumah. Sampai detik ini kita masih bisa makan, sampai detik ini kita masih bisa nafas. Jadi kalau ditanya gimana kamu keadaannya, baik. Saya katakan baik, alhamdulillah baik. Cukup nggak untuk makan? Cukup. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Apa kisahnya? Gimana? Ya, kisah Nabi Ibrahim, sebelah mana? anaknya kan Ismail, punya istri. Istri ini ditinggal sama Ismail untuk mencari biaya. Datanglah Nabi Ibrahim, ditanya, kemana Ismail? Oh, lagi cari biaya untuk kehidupan. Bagaimana keadaanmu di rumah? Keadaanku di rumah, kata istrinya, bahwa kondisinya benar-benar sangat pahit. Benar-benar kurang, ya kan, kita tidak memiliki apapun itu segala macam. Memang kondisinya seperti itu gitu kan. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, tolong sampaikan kepada Ismail, tolong ganti palang pintunya. Jangan ngerti dong istrinya, apa yang ganti palang pintu? Pas Ismail pulang, ditanyalah dikasih tauin bahwa tadi ayahnya datang menyampaikan untuk menggantikan palang pintu. Paham si Ismail. Namanya disuruh ceraikan istrinya. Loh, kenapa disuruh ceraikan istrinya? Karena istrinya tidak bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan. Ya kan? Masih, oh ya hidup saya begini. Dapatlah istri yang kedua. Sama, lagi cari nafkah juga si Ismail. Didatanginlah Nabi Ibrahim. Kondisinya memang benar-benar lebih prihatin. Bagaimana keadaan? Oh, alhamdulillah. Kami sehat-sehat saja dan kami bahagia. Oke, tolong sampaikan kepada Ismail. Jika dia pulang, tolong pertahankan palang pintunya. Akhirnya Nabi Ismail pulang, datang. Disampaikanlah begitu sama istri yang kedua. Nabi Ismail bicara. Kenapa? Apa maksudnya palang pintu? Kata istrinya. Palang pintu itu adalah kamu. Saya harus mempertahankan kamu karena kamu bersyukur. Jadi saya ngelihat ini dalam keadaan kondisi lagi tidak punya apa-apa. Tapi tetap bersyukur kepada Allah. Makanya apapun yang terjadi, ya kita bersyukur. Kita Erik dapat bikin studio ini, bonus. Setidaknya masih bisa makan. Ya kan? Makanya saya nggak mau iri segala macam tentang apa segala macam, saya nggak mau. Oh iya, ini subscribernya udah 1 juta. Siapa tuh? Ada lah gitu. Ngacer. Orang mana? Anak Bogor. Cibinong. Ya. Orangnya di mana? Ada tuh orangnya sebelah gua. Nah, contohnya kayak gitu. Nggak ada keirian, kedengkian. Karena semuanya tuh sudah Allah yang ngatur, bro. Yeah. Nah, itu loh kalau saya sekarang. Yeah. Jadi, kalau kerasnya hidup, jelas keras. Kita masih bisa terima nggak? Karena banyak yang nggak kuat ya, bro ya. Yeah. Yang mualaf akhirnya murtad Balik lagi. Banyak. Karena Saya ketawa di sini. Karena kan Allah katakan, jangan kira setelah kamu masuk Islam, maksudnya akan diuji lagi sama Allah. Oh iya. Ya, jelas itu dalam Al-Quran. Nah, Berarti Bang Andre tetap bersyukur ya apa yang Allah berikan, yaitu alhamdulillah. ya qanaah berarti Bang ya. Selalu mensyukuri apa pemberian Allah begitu. Ya. Ya. Berarti
ke depan seperti apa nih dengan anak masih komunikasi? Maksudnya Mencoba untuk sudah pernah komunikasi belum bisa. Hmm. Mencoba untuk komunikasi belum bisa. Ya saya cuma menyerahkan kepada Allah sekarang. Hmm. Ya jadi Allah yang akan memberikan jalan. Walaupun banyak fitnahan-fitnahan, yang terakhir ada anak asuh saya itu yang sekarang jadi kasus, yaitu saya lagi cari juga. Ya contohnya kayak gitu loh, fitnahan. Itu udah pasti. Lah Nabi Muhammad SAW aja fitnahannya berkali-kali. Ya kan, sampai dia mau wafat aja fitnahannya masih berlanjut. Sampai dia wafat pun difitnah Nabi. Bagaimana kita? Ya kita udah pasti udah terima aja, memang itu udah udah ini gitu. Jadi alhamdulillah saya terima aja apa adanya. Masya Allah. Bang Aris semoga tetap selalu istiqomah Bang ya. Ke depan pasti ujiannya lebih banyak. Ya, ini bukan istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Karena kalau orang udah lulus ujian, satu, akan diuji lagi yang kedua, yang ketiga, keempat. Ya, insya Allah nanti siap-siap akan mendapatkan badai ujian. Insya Allah. Siap Bang ya? Apalagi sekarang terjun di lapangan. Ya, nanti terjun di lapangannya seperti apa, bagi sahabat ngaji cerdas, nanti nonton di episode pertama ya. Dijelaskan, nanti kita spill lagi ya. Siap. Sekarang Kang Erik, apa nih? Lebih keras, lebih lembek, atau lebih empam-plem gitu ya? Belum, Bang. Udah. Tadi nggak ada adegan nangis ya lo? Lupa. Coba kameranya ke sini. Nah, ini nanti di depan ya. Nggak lucu di sini. Harus tadi pertama. Keras. Tapi alhamdulillah, bismillah. Selama jadi mu'alaf, kok selama jadi mu'alaf ya? Menjadi muslim lah. Selama jadi muslim ya? Selama jadi mu'alaf gitu kan. Selama jadi muslim, yang paling keras itu batu sih. Emang besi ya? Besi, Iya, besi, besi. batu. Dari apa? Apa yang Besi. paling keras ya? Pengen ini gue pengen nyambit. Alhamdulillah. Seperti yang Allah sudah firmankan, manusia ini tidak akan diuji melebihi kapasitas dari Itu. kekuatan manusia tersebut gitu. Iya. Makanya tadi disinggung juga sama Kang Asep di Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 gitu ya. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak akan diuji sama Allah. tidak akan diberikan apa ya namanya ya, diujinya seperti kurang harta, kurang makan, Ketakutan. kekhawatiran, Kekhawatiran. kehilangan, ke ini, pokoknya Komplit tuh di mualaf semua tuh. komplit tuh dimulai semua tuh. Kan Allah bilang, apakah aku akan mendiamkan? Dan Allah tahu gitu. Iya. Allah tahu mana yang benar-benar menjalankan atau mana yang benar-benar takwa kepada Allah atau yang tidak. Nah, alhamdulillahnya sampai detik ini insya Allah masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan berserah dan masih dalam beragama Islam. Dan ternyata selama saya masuk Islam sudah berapa kali ya menemukan orang-orang yang kembali gitu. Oh, Jadi banyak juga ya. banyak juga yang kembali tuh Rata-rata gara-gara apa, Bang? ya karena apa yang mereka dapat Tidak sesuai. nggak, jadi gini, kan nawaitunya yang Diuji. di apa namanya ya, Dites. dites gitu. Ketika niatnya saya masuk Islam karena istri saya, ya kan, saya masuk Islam karena suami saya. Nah itu yang akan didapat gitu. Nanti setelah suaminya pergi meninggalkan dia atau istrinya pergi meninggalkan dia, dia nggak akan dapat apa namanya? Ya walau alam gitu ya, ada beberapa yang mungkin saya nggak peduli, yang penting saya Islam. Asbabun nuzul saya mualafnya karena suami, tapi suami meninggalkan saya, tapi saya tetap di Islam. Itu ada, tapi yang ini kan yang rata-rata ketika mereka diuji ujian ekonomi, yang ada malah sama nih ke Bang Andre, Bang, mohon maaf saya sebenarnya sudah kembali lagi ke Kristen karena yang bantu saya cuma Bang Andre doang. Ada yang bilang gitu, Bang Andre? Ama bilang gitu. Ya Bang ya. Cuma Bang Andre doang. Yang Muslim yang bantu cuma Bang Andre doang. Ketika saya
minta bantuan ke sana ke sini, Itu ada. akhirnya orang gereja yang bantu. Balik lagi. Balik lagi tuh. Coba. Ada tuh ya fakta ya. Ada. Sekarang minta lagi balik lagi. Balik lagi ke muslim. Ingin balik lagi ke muslim. Oh, tapi harus nggak boleh jadi mainan tuh ya. Oh iya, Ini makanya Harus saya kasih komitmen dulu. Apa namanya, perjanjian. Ini jadi faktanya ternyata bukan hanya ucapan, kita alami sendiri langsung. Jadi tunjukin aja nih sama Kang Asep. Nanti di spill aja chattingannya di Kirim ya nanti ya. di Tampilkan di sini. mana? Di sini, situ. di sini tampilin aja lah ya. Iya. Nah itu salah satu contoh di mana ketika manusia diuji dengan ekonomi. Nah kalau bicara tentang keras-keras atau yang paling ini deh. Kalau keras mah nggak ada yang keras, cuma ujian yang paling berat biasanya. Yang paling berat ini ketika seseorang yang kita cintai tidak memeluk agama Islam. Contohnya adalah mamah atau ibu saya, mungkin nggak ngasih tahu. Iya, Ya. Ketika pada saat itu udah datang nih Kodondin udah datang, udah ngobrol dan akhirnya mama saya percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan dan selama ini saya ngikutin Paulus. Begitu. Nah, akhirnya ketika mau disyahadatin bilangnya nanti dulu. Gitu, nanti aja mau sama Erik disyahadatinnya. Gitu. Nah, nggak lama 3 hari kemudian dengar kabar masuk ICU. Itu di tahun baru tuh. Tahun kemarin. Iya, 2025. Akhirnya mama masuk rumah sakit, nggak sempat ketemu karena masih di sini waktu itu, masih ngurus Kodondi kan, kesana kesini kan. Akhirnya minta izin datang ke rumah sakit, udah pakai selang, udah di ICU. Dan nggak bisa ditemuin ya. Bisa sempat. Bisa sempat ditemuin. Pas di tweet terakhirnya sekitar 3 jam lah. 3 jam. Saya ke sana 3 jam sebelum meninggal. Istri saya bilang talkinin. Bahasa Indonesia talkin apa? Talkin ya tetap ya? Talkin. Tetap talkin. Meskipun ya kita nggak tahu nyampe atau enggak. Karena masih dalam keadaan tapi masih gerak tangannya. Masih dengar ngeluarin air mata. Mulailah dari situ. Saya bacain Quran. Ya biasa lah. Yang secara umumnya Al-Fatihah, Al-Baqarah. Terus Al-Baqarah 1 sampai 10. Terus masuk ke 265 sampai terakhir. Terus masuk lagi Trikul, masuk lagi Ina atau Inakal Kausar, masuk lagi ke Iza Ja Anasrul wal Fat. Terus akhirnya dibacain La ilaha illallah, la ilaha illallah, ikutin Erik mah. Gitu, ikutin Erik. Asyhadu, itu sambil dipegang tangan. Asyhadu digituin terus. An la ilaha, terus aja digituin. Jadi dibimbing syahadat, tapi kan kita nggak tahu. Itu sebenarnya yang paling berat itu. Yang nggak bisa apa namanya. Dan ternyata balik lagi ke ceritanya Rasulullah SAW ketika ingin mengislamkan pamannya. Padahal pamannya yang membelanya loh, gitu kan. Wow, Pamannya yang membelanya, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah didukung sama pamannya. Tapi ketika pamannya dibilang, wahai pamanku, yuk peluk agamaku. Mohon maaf ya Rasul, mohon maaf ya Muhammad, aku tidak bisa. Hidayah bukan dari Nabi Muhammad. Apalagi siapa sih saya gitu kan. Hidayah bukan datang dari saya. Meskipun itu mama saya segala macamnya, tapi tetap hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya udah. Akhirnya timbullah yang paling berat juga gitu. Saya nggak bisa doain mama saya. Iya. Sedih Coba banget itu ya. teman-teman muslim semuanya, orang tuanya yang muslim, bisa nggak misalnya lagi haji, lagi umroh, apa tuh namanya? Badal ya? Badal haji. Bisa nama orang tua kan? Bisa. Sedangkan misalnya saya suatu saat umroh, terus mau badal siapa? Paling bapak saya doang. Nah gimana mama saya? Padahal mama saya surga di telapak kaki ibu. Meskipun ibu kita kafir, orang tua kita dalam keadaan kafir, kita masih harus berbakti. Ini buat teman-teman yang mualaf juga ya. Mungkin ada ya. Pasti Kang Asep menemukan Ada. mualaf yang masih takut sama orang tuanya, diusir sama orang tuanya. Ada. Yang lagi sembunyi-sembunyi juga ada. Nah, salah satu triknya, kalau misalnya ketahuan, berikan apa yang dia suka.
Ke orang tua ya. Orang tua dong, masa ke pacar? Pacar aja dikasih yang spesial, orang tua dikasih yang murahan, kurang ajar itu namanya gitu kan. Betul. Kasih yang disukai oleh orang tua, misalnya brownies kayak apa, kayak kalau itu mama saya sukanya brownies, Kang Asep. Selama 2 tahun kan nggak ngomong. Jadi datang ngasih brownies, simpan di situ. Gitu ya. Di luar tuh, luar, simpan di situ, simpan. Nah, Diambil. pulang ya mah, cuma ngobrol sama bapak doang, udah pergi. Balik lagi, ngasih ada uang 50.000-nya. Brownies lagi tuh. Di Bandung terkenal namanya Amada Brownies. Bisa dicek di keranjang. Iya. Enggak juga Ada gitu. ada benar ada. Taruh lo, nggak juga gitu. Ini affiliate. Iya. Gimana sih? Peci apa gitu? Top. Ya. Namanya paling disenang itu Amanda Brownies, mama saya tuh. Sama. Ya. Amanda Brownies, ada silakan cek di produk. Di tag di sinilah ada ya, pokoknya. Itu dicek aja. Nah itu kasihin ke orang tua. Karena mama saya suka brownies, di atasnya 50.000. Taruh. Emang ada buat ongkos katanya gitu. Oh, gitu. Ada mah. Ya udah simpen situ. Masih belum ngomong-ngomong. Nah naikin 100.000. Bawa apa Rik? Gitu jadi. Ini mah brownies terus emang Rik ada katanya buat bensin ada. Udah besoknya tambah lagi. Oh, lembut lagi tuh kayaknya. Mah ini beda rasa keju. Oh. Mana coba mama nyoba. Aduh. Udah. Nah dari situ cair kan? Iya. Cair meskipun ya orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya yang dibesarkan dengan agama keturunan tiba-tiba ketika menemukan kebenaran pindah. Baik dari itu Islam, Kristen, Katolik atau agama apapun pasti orang tua ini akan sedih gitu. Lu udah dididik dari kecil tapi begini-begini gitu lah, itu udah biasa. Tapi caranya gimana kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang baru memeluk agama Islam untuk kepada orang tua seperti apa? Salah satunya itu kan kalau nggak salah di Al-Quran Allah firmankan itu berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Tapi jika orang tua mengajak kepada kekafiran itu boleh ditolak. Iya. Itu Rasul Al-Quran bukan sih? Lupa Nanti kita cek. atau hadis ya? Rasanya di Al-Quran juga ada gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada. Nanti kita cek lagi. Ya ada teman-teman yang komen Kita aja. Komen. Ya, 1.000 komen kita akan undang Ke podcast ini. ini. Nanti podcast sama Bang Andre berdua. Oleh itu dia gitu. Enggak, jadi teman-teman silakan. Ada ayatnya boleh tulis kolom komentar. Karena manusia yang berpuasa pikirannya kadang suka konsen gitu karena lapar. Apa udah tengah hari begini ya? Udah tengah hari gitu. Jadi Udah lapar. gitu ya. Komen aja ya. Lama banget lagi jam 6. Jadi kayak gitu. Jadi insya Allah dengan sikap kita, cara kita menunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslimin wal muslimat, yang mau yang perempuan atau yang laki-laki, itu ke orang tua tuh baik gitu. Nanti insya Allah jika orang tua meridoi, hidayah akan datang insya Allah. Gitu ya. Ya nggak tahu kalau mama saya mungkin nggak ridho juga saya masuk Islam ya. Makanya di detik akhirnya wallahu alam lah. Yaitu salah satunya nggak bisa doain orang tua. Itu yang paling berat sebenarnya. Luar biasa. Yang lainnya alhamdulillah Allah masih kasih rezeki, Allah masih kasih makan. Jangan kan gitulah. Kita yang tidak pernah mungkin terfikirkan oleh kita ya. Cicak yang disarankan untuk dihilangkan nyawanya ya, dengan sekali tebas atau sekali pukul gitu. Tapi Allah masih kasih rezeki nggak? Kasih. Coba. Nyamuk datang. Dikasih rezeki nggak tuh cicak? Dikasih. Itu makhluk yang istilahnya yang Terbatas. Nggak kayak kita. kita manusia Bisa jadi cicak. bisa jadi cicak. Cicak putih, cicak bodas sebahasa Sunda mah. Enggak ya. Jadi cicak aja yang disarankan untuk dihilangkan nyawanya Allah kasih rezeki. Apalagi kita sebagai manusia. Nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki. Cuma caranya rezekinya nih di mana nih? Kang Asep pernah berpikir nggak? Kita berkedip itu rezeki. Berkedip nih mata nih. Nikmat. Berkedip rezeki bukan? Berkedip. Rezeki. Coba kalau nggak berkedip. Kayak ular, nggak kedip-kedip loh. Ini aja terus. Itu lain enggak? Ini bisa juga nggak berkedip. Iya. Malam. Berkedip itu. Enggak, kalau malam tidur. Gue begini. Kalau begitu malah Tidur.
Coba bayangin nggak berkedip. Atau berkedipnya berkedip sekali tuh Iya. 100 kali gini. Apa yang dirasa? Maka benarlah tuh ditulisnya fabi ai ala rabbikuma tukaziban. Itulah Islam. Masya Allah. Nggak ada yang berat, nggak ada yang keras. Yang keras cuma batu. Jadi beda-beda ujiannya ya, sahabat Iya. Ngaji Cerdas ya. Jadi kalau Bang Andre dengan ditinggalkan oleh keluarga atau meninggalkan keluarga begitu ya, dan itu juga sebagai seorang ayah ya, namanya darah daging Bang ya. Oh iya dong. Betul. Waduh, Gimana sedihnya minta kalau- ampun. Satu lagi dan alhamdulillahnya Kang Asep. Alhamdulillahnya apa? Busro ini. Dari sekian apa ya namanya ya? Ujian. Ujian yang tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Beberapa bulan kemarin tante saya nelpon. Bahkan Yang kemarin non-muslim kalau kan? nggak salah. Ya, yang non muslim ini yang nentang saya masuk Islam. Tiba-tiba nelpon dengan kalimat apa coba? Gimana? Halo Rik, aduh udah jadi ustadz sekarang, gimana Pak Ustadz, sehat? Coba, bukan menghina, malah bilang, gimana Pak Ustadz, sehat? Katanya gitu. Lah bukan ustadz, mau melu gitu kan. Bukan ustadz. Enggak, sekarang kan udah jadi ustadz katanya, coba. Iya. Iya gimana, ini ada tanah punya mama, Oh, terus? ambil sama Erik. Paham nggak maksudnya? Jadi mama tuh Ada aja jalan lah ya. ada aja jalan. Ya, ya. Tapi ya kita istilahnya itu di Ciranjang dan belum dipecah namanya, malah tante saya ini bilang, adiknya mama nih, ini tanah punya kamu dari mama. Coba. Tanahnya nggak gede. Ya cuma cukuplah buat bekal seminggu lah. Bukan bekal seminggu ini. Maksudnya bekal seminggu tuh apa ya namanya ya? Dibeliin kendaraan, dibeliin peralatan, dibeliin emas. Seminggu habis kan? Seminggu berarti seminggu itu. Seminggu habis. Ah. Tapi nanti jualnya lebih tinggi. Oh, iya. Investasi. Iya, investasi. Tapi ada gue tambahin sedikit. Boleh. Bro. Ada tambahin gue sedikit untuk sebenarnya untuk teman-teman muslim Malah. ya. Teman-teman muslim betul apa? Ya teman-teman muslim juga. Karena banyak kan kita juga ngadepin teman-teman muslim yang notabene kok banyak orang ngomong kok yang mualaf ini yang lebih ini ya gitu kan. Sebenarnya enggak. Yang lebih apa? Yang lebih Yang lebih ini Smart. banyak yang ngomong nih. atau apa? Apa kok lebih taat gitu loh katanya kan segala macam. iya, Sebenarnya bukan karena gua mualaf. Karena gua cari tahu. Gua sama Erik tuh cari tahu. Begini. Penasirin. Penasaran. Nah, gua mau tanya contohnya nih, misalkan kalau naik pesawat kenal nggak sama pilotnya? Ya enggak. Hah? Enggak lah. Tapi percaya dibawa sampai tujuan. Percaya nggak? Selamat. Percaya, karena dia pilot. Nah, Coba kalau Bang Andre bawa. ya taruhlah pilot tapi kenal nggak? Enggak. Nggak kenal dong. Nggak kenal. Nah, misalkan kita naik kendaraan taksi, ya, kenal nggak sama supirnya? Nggak kenal. Nggak kenal. Tapi yakin selamat di perjalanan nggak? Iya, maksudnya yakin nyampe lah gitu. Sampai ya yakin. Nah, tapi kebanyakan orang Islam itu sebenarnya kenal sama Allahnya. Tapi nggak yakin dengan. Tapi nggak yakin apa dia selamat atau enggak. Jadi terkadang begini, apa ya Allah, kenapa hidup saya begini ya Allah? Kenapa saya mendapatkan ujian-ujian seperti ini ya Allah? Tapi di sini ada handphone, motor, segala macam masih bisa nih. Ya kan? Saya nggak tahu namanya kok. Saya ngomong apa adanya waktu dia masih di Birun tinggal. Dia ngomong, duh gimana ya bang, gue nggak bisa bayar sekolah segala macam begini. Gue cuma diem. Kenapa ya bro ya gini. Masih ada mobil kan sih? Gue ngomong gitu ya. Lepas. Handphone masih bagus kan? Kecilin. Sempat mungkin bete dianya. Kok begitu? Loh. Faktanya. Kau bisa teriak. Lu nggak punya segala macam. Tapi lu masih mempertahankan barang lu. Dan akhirnya semua dilepas. Lepas semua. Semua lepas. Gue bilang jalanin bro. Ada aja nanti rezeki. Buktinya apa? Semua dilepas segala macam. Ada nggak? Ada nggak Allah itu memberikan lu kemudahan? Kasih. Karena gini, manusia itu terkadang, aduh kok gue begini banget hidupnya ya. Karena ego. Nah, gue sama Erik sekarang lagi mempelajari itu. Rik, bagaimana caranya? Udah lu gak usah malu. Gimana caranya lu gak bisa. Kita ngalamin dari lu, gua sampai nggak bisa makan, duit habis.
Betul ya? Iya. Duit habis. Sama gue juga. Gimana nih? Rick, bagi 2 kita makan. Yuk, bareng. Maksudnya tuh gue tuh udah gue jalanin aja udah begini, tapi ada aja besok ngasih. Mungkin kita minta donasi nggak? Kan Rick, lu kan minta donasi, Rick. Rick, lu kan minta donasi, Rick. Ya kan sampai oten-oten ngomong minta mulu lu, Rick. Mau kayain segala macam. Coba lihat berapa yang dapat. 12.500, 3 rupiah, 3 rupiah, 2 rupiah. Enggak gede seperti ini donasi yang seperti maaf ya. Kayak yayasan yang lain. Bahkan ada yang menyarankan sampai ada yang mau membiayai untuk bikin yayasan. bikin yayasan ya. Oh, seneng dong. Bikin yayasan. Mualaf dibilang? Apa sih? Ya Foundation, Mualaf Foundation. Mualaf atau apa. Foundation. Dia ngomong Ini begitu. foundation. Kan mereka itu kan yayasan itu kan dapat ini APBN tuh ya setiap yayasan. Nggak semua. Iya, tapi kan kalau misalkan kayak begitu yayasan apa ada rekeningnya segala macam, orang-orang masih bisa masuk ke situ. Ya kan, otomatis tuh besar nggak? Besar. Saya tolak. Saya bilang saya nggak mau. Lu mau Rick? Enggak, gua nggak mau. Kenapa? Gue cuma takut tidak bertanggung jawab akan apa yang gue dapatkan. Makanya berapapun yang dapat, bersyukur. Dilalah Erik. Ada siapa tuh nyumbang? Gue nggak sebutin orangnya deh. Nyumbang untuk apa? Yang rumahnya di Semarekon. Yang lu nyumbang gope. Oh iya. Nggak usah sebutin. Heeh. Tak, duit sisa 1 juta. 1 juta, kasih gope, kasih Rick, kasih. Pak, harusnya dia nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Dia tahu Erik lagi ini, cuman dia mau ngasih. Dibalikin nggak besoknya? Balikin. Bukan nama ini, ada orang lain yang Ada orang lain nggak sih? Jadi dari 1.000 nih, 1 juta ngasih 500. Tiba-tiba dibalikin lagi. Karena 500.000 ini untuk anak-anak yang baksos lah. Untuk baksos dibagiin. Besoknya ada yang ganti. Loh kok perasaan kemarin nggak segini duitnya gitu loh. Perasaan nggak segini duitnya. terus kayak gua lagi nggak ada sulit makan, beli Rick makan, ya keluarin berapa? Berapa ya? 200 gitu. Berapa? 200 apa 300 tuh. Plak, beli makan. Sama Erik sama keluarga makan. Tak. Besoknya enggak dong, sorenya ya. Sore. Diganti gope. Jadi ada aja. Ada. Jadi dibalikin. Kenapa? Kita yang penting ikhlas dan bersyukur. Ada aja, Allah itu tidak akan pernah mau kayak iniin lu kok. Ya, bukan gua minta ini ya. Ya kita bersyukur. Enggak pun enggak apa-apa. Nah, di sini yang gua pengen kasih tahu ke teman-teman muslim. Ya, jangan merasa diri lu itu kayak udah kekurangan. Jangan. Banyak yang di bawah lu harusnya tahu. Lu masih bisa makan, masih pegang handphone segala macam. Yang aduh gua nggak bisa beli ini. Kenapa? Karena egonya di sini iri. Orang ini punya ini gua pengen. Ya. Kayak gitu. Yang penting kan itu sih pesan gua sih. Yang penting kan prinsipnya adalah bersyukur. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidanukum la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau ingkari, azab Allah lebih pedih. Masya Allah. Satu lagi, bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu ya kita menerima, kita mensyukuri, itu adalah qanaah begitu ya. Satu lagi, kalau kita sudah taat, sudah taqarrub dengan Allah, taqarrub ilallah, maka betullah ayat Allah yang berbunyi bin haitsulah yahtasib. Allah akan berikan dari jalan arah mana saja nih rezeki itu. Betul. Ya, kadang kita nggak pernah menyangka karena kebenaran ayat tadi bahwa Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Ya kayak Kang Eri kan tadi itu, nggak pernah disangka-sangka. Mana ini out of the box lah ya, Betul. the book gitu ya. Nah, gitu. Makanya ya kita nggak usah terlalu mengharapkan kepada manusia sebenarnya. Maka kita berharap aja kepada Allah, dan kalau berharap kepada Allah tuh ujungnya nih bukan kekecewaan. Bener nggak? Itu. Maka Masya Allah luar biasa sekali nih perjuangan Bang Andre, Kang Erik, luar biasa sekali. Dan mualaf-mualaf lainnya juga pasti. Dan mualaf-mualaf yang lain juga. Banyak mualaf-mualaf yang lain yang luar biasa. Saya ada beberapa yang nggak mau diangkat. Dia kan kemarin ada yang syahadat Bang.
di Jakarta Barat. Sadat, kemudian saya tawarkan untuk sunat. Chinese nih orangnya. Padahal posisinya belum kerja. Nah, ada tuh ininya chattingan sama saya. Baru hari Minggu kemarin. Berarti kalau belum ada seminggu berarti ya. Saya tawarin, kok mau sunat nggak? Insya Allah gratis. Kita kan ada, jadi sahabat ngaji cerdas sudah kan kenal mu'alaf dan belum sunat. Nanti hubungi tim ngaji cerdas, insya Allah sunatnya gratis. Nanti disunatin sama kameramen dua. Yang Bang satu Ade pegang- juga kalau mau sunat lagi? Wah, Jangan salah, saya ada teman dokter bedah, teman sunat. Dia bilang, orang yang sudah sunat ini bisa dibikin estetik. bisa nggak belah pinggir? Enggak, direparasi. Enggak, waktu saya. Saya pengen pakai silikon jadi gede. Oh iya. Omongan dewasa takutnya. Kemarin saya waktu baksos di Rutan, di Depok kalau nggak salah ya, Depok ya. Itu ada yang direparasi, Bang. Jadi dia sunatnya waktu kecil, nggak sempurna. Nah, kita kan ada baksos hapus tato gratis di lapas ya, di Rutan ya. Hapus tato gratis, sunat, kemudian ruqyah. Nah, ada peserta, Bang emang udah sunat? Emang belum sunat? Kan muslim gitu ya. Sudah, cuma belum sempurna. Akhirnya disunat lagi. Maksudnya belum sempurna kayak gimana sih? Masih ada yang perlu dipotong atau apalah, saya juga kurang paham itu. Bingung gua. Lu pengen apa? Pengen ganteng itu burung lu? pengen disuntik. Ya kadang-kadang aneh-aneh aja. Enggak, emang mungkin bisa jadi khawatir jadi penyakit, Bang. Kan kalau kurang sempurna itu Ya ada kulit yang melipat mungkin ya. melipat gitu. Apa lu dulu disunat setengah doang kulit lu? Bisa jadi belum selesai udah kabur gitu. Iya, siapa tahu pas Iya, ada aja, kan Bang. kulit kupluknya kan kebuka sebelah gitu Iya, kan. ada. Lari dia. Kalau dulu orang sunat tuh teknologinya belum ini loh. Ada yang pakai silat, tahu silat nggak? Tahu Bambu yang bambu. Ya. Lu tahu tuh. Iya. Clok, Saya langsung pakai gitu. silat dulu. Aduh, sakit banget tuh. Iya, saya banyak pendarahannya dulu. Oh, jadi ngilu ya. Kalau sekarang enak tuh, 3 hari udah kering. Iya. Intinya sahabat ngaji cerdas, kalau ada yang belum sunat, mu'alaf nih ya, atau kenal mu'alaf, air Jabodetabek aja Bang. Insya Allah nanti ada layanan sunat gratis untuk para mu'alaf. Tuh luar biasa ya Bang ya. Iya, Nah, luar biasa. Insya Allah dari DM juga akan ke lapangan nih. Ada sunat nggak? Kira-kira nyunatin ini lagi. Itu nyunatin misionaris lah. Nah itu maksud saya. Misionaris nakal dari seksi Jehovah. Kan ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan setengah lagi akan gerak di lapangan nih. Persiapan apa yang sudah dipersiapkan? Spill dikit aja. Ya, persiapan kalau seandainya untuk materi segala macam, Ya. kita memberikan edukasi udah siap. Udah. Ya kan kita akan memberikan literasi bagaimana caranya melawan. Eli kan pernah menjadi misionaris. Dia akan mempraktekkan dan dia akan memberikan pelajaran pendidikan mereka untuk melawan, cara menjawabnya, cara betul. menghadapinya segala macam. Itu yang kita harus Itu kan secara taktis materi dan semuanya seperti itu. Nah, misal kan kita nggak tahu nih terjadi di lapangan Bang. Misal ada terjadi peristiwa hukum gitu ya. Nah itu udah disiapkan belum? sudah, karena gini, kebetulan Kebetulan. saya juga orang sarjana hukum, ya kan. Saya juga sarjana hukum, saya juga tahu yang mana yang tidak yang nggak bisa pidana. segala macam, yang mana. Jadi kita tahu. Loh, sekarang gini, secara hukum ya kan, bahwa mereka yang salah kan begitu. Karena Jadi kita udah nggak takut perihal Ya. ini udah nggak takut karena kita mempelajari dulu apa yang kita harus hadapin gitu. Jadi nanti metodenya beda. Gitu. Metodenya daripada Bapak Ibu bawa pentungan, ketika menghadapi misionaris, mendingan bawa ilmu, Pak. Siapa tahu mereka Ini syahada. maksudnya. betul. Gitu. Iya. Jadi bukan ngajarin kekerasan. Jadi pas datang sini, oh Pak ini kita mau ngabar, ini biasanya nih ya kalimatnya begini, Pak kita mau mengabarkan kebaikan, kita mau mengabarkan satu kemenangan. Bahasanya khas ya begitu ya. Bahasanya satu kemenangan, satu kebaikan, kita ingin mengajak kepada ke jalan yang lurus. Oh ya sini masuk. Nanti kita ajarin seperti itu. Ajak ngopi, Ya. ngobrol Ayo santai. sini masuk. Mau minum apa makan? Kita layani mereka dengan baik. Tamu, ya kan? Nanti setelah itu silakan duduk. Ayo apa yang keselamatan apa? Nggak akan jauh. Mereka bahasnya ini.
Apa tuh ini tuh apa supaya kan sahabat ngaji cerdas tahu. Aduh, nanti aja deh. Tunggu kita Berarti di Jawa episode Tengah. berikutnya aja ya. Nanti kita Oke, tunggu kita nanti di ada Jawa Tengah. liputannya nanti. Ya. Ini baru spill untuk episode. Soalnya kalau dikasih tauin sekarang Iya, nanti Skip. ada misionaris yang nonton, Oh. dia langsung ini. langsung Rubah ini konsep. strategi. rubah konsep. Tenang. Kalian semua, saya gurunya. Iya. Ya, gitu. Saya guru misionaris gitu ya. Jadi tahu Nah, konsep dulu- kemana aja gitu. Kang Erik misionaris dia soalnya. Iya. Mau kemana aja, saya kejar. Ah, Gitu. Masya Allah. Misionaris ketemu mantan misionaris. Gitu. Gitu ya, insya Di Allah. sini gimana keselamatan apa yang akan dikabarkan? Nah, kita gituin aja. Ini Isa Al-Masih jalan yang lurus. Contoh ya. Contoh. Oh begitu. Apakah ada dalilnya? Hmm. Kan kita nih sebagai umat Islam, ya Bapak Ibu kan pernah mungkin mengatakan ihdinas syirotol mustaqim. Oh, di bawah ayat. Oh iya. Apa tuh artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah dapatkah? Setiap sholat 5 kali loh. Selalu ngomongin ini, udah dapat belum? Orang yang tidak paham atau yang cuma Islam KTP atau Islam awam, iya saya belum dapat. Coba, ibu punya Quran nggak? Pasti punya lah. Ya, di setiap rumah orang Islam Dan tuh itu pasti ada pertanyaan template begitu. Quran. Template. Buka Quran surah Al-Maidah. Gitu. Ayat 71. Ayat 71, ayat 54, nanti masuk ayat 63. Dan segala macamnya nanti dibuka-buka. Tentang apa? Tentang Isa Al-Masih. Nanti terus dia akan lanjut misalnya setengah jam dia masih bertanya, itu berarti masih dalam proses apa namanya ya? Masuk ke dalam inti, nanti di bawah ayat-ayat Bible. Biasanya gitu. Nah, nanti kita akan spill di Jawa Tengah. Tunggu saja tanggal mainnya. Asik. Insya Allah. Sampai segitu ya, dia berarti. Itu punya Fajar Set Boy. Kemana nih? Berarti mereka sudah dibekali ya. Udah dibekali. Apa namanya Islamologi ya. Islamologi, nah beda. Islamologi Katolik sama Islamologi Protestan. Beda mazhab. Beda mazhab. Nanti kita akan spill di episode berikutnya. Wah, episode berikutnya terus. Iya, episode berikutnya dong. Ya, Nanti karena kan kita panjang episodenya. panjang. Nanti dari mana nih Katolik muncul, dari mana Protestan muncul, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, sampai dengan Islam ini muncul di tengah-tengah antara mereka. Coba bayangkan. Sudah nggak sabar nih kita Nggak sabar. ke lapangan insya Allah. Berarti DM Production, DM Safari Dakwah. Nah, dakwah Mu'alaf Malah, Masya Allah. dakwah mualaf Production. Production. Jadi teman-teman yang mualaf yang mau dakwah juga insya Allah bisa datang ke sini, bisa belajar, kita akan gojlok mentalnya, asik ya. Kita akan jerit malam, Jurus mana? Jurus mana posa malam? kita akan membuka mentalnya, bro. kita akan kuatin Mental mentalnya. sebagai pejuang Islam. Atau ada yang saksi Yehova di Jabodetabek mau diajak ngobrol ke sini boleh? Boleh. Diskusi. Boleh Karena diskusi. kita di sini juga saksi Yehovah. Ya, Yehovah, kita makanya- anggota saksi Yehovah. Hobah. Hobah. Oke, Bang Andre, Kang Erik, nanti kita ketemu di episode selanjutnya lagi. Asik, siap. Insya Allah. Nanti kita bikin playlist ya. Pokoknya yang seru-seru kita akan bahas. Kemudian tadi udah kerasnya, mohon maaf ya, kerasnya setelah pasca sahadat gitu ya. Betul. Kalau dari Bang Andre, keluarga, lebih ke keluarga. Kemudian kalau dari Kang Erik, Orang tua. sedih keluarga. ketika tidak bisa berkumpul lagi nanti di akhirat kelak ya. Karena Betul. kalau umat muslim itu insya Allah semuanya masuk surga, cuma Iya. nanti dihisap dulu begitu ya. Betul. Dan yang paling sedih adalah tidak bisa mendoakan Orang tua. orang tua. Ya Allah ya Rabb. Ada. Itu yang paling disesalkan banget ya. Dan kita juga nggak bisa maksa ya, Nggak Bang bisa. Kang Erik ya waktu itu ya. Luar biasa. Padahal udah diajak diskusi sama Udah. sama Kak Doni juga udah katanya. Udah. Makan saya bilang, bisa nggak saya doain yang... Ya nggak bisa, nggak boleh didoain. Karena kan belum dapat passwordnya. Kalau kata Ustaz Tadi Daya tuh Iya. belum dapat passwordnya, Bang. Sekarang gini, orang yang kita cinta, yang misalnya yang Kristen, non-Islam, dikasih Al-Fatihah, ngerti nggak? Misalnya contoh, ya Allah, saya mau kasih Al-Fatihah untuk ibu saya. Jadi contoh ya. Nggak taunya, ibu saya nggak ngerti. Al-Fatihah apa ya? Karena belum ngerti Al-Fatihah itu apa. Iya, iya. Saya bacain misalnya Yasin, nggak ngerti apa itu Yasin. Mau bacain Kulhu, nggak ngerti. Ngerti. Yang nggak akan nyampe gitu.
beda Tuhan juga. Iya, beda server lah. Beda server. Makanya login yuk gitu biar Login satu yuk. server. Masya Allah. Biar doain lu. Nah, insya Allah di sini juga buka layanan syahadat ya. Betul, insya Allah. Nanti insya Allah sunat juga bisa insya Allah. Nanti kita akan Langsung praktek di meja ini kita sunat. saya nggak percaya kalau di sini sama beliau nih. Beleberan Nanti ini saya ada samurai. Seret. Tanpa rasa sakit. Paling supaya nggak rasa sakit, saya pakai taser. Dar. Kejam. Nggak ada yang mau masuk Islam jadi. kejam sekali deh. Nggak ada yang mau masuk Islam. Lagian pakai begitu. Aneh-aneh aja. Tapi insya Allah sunat sekarang tuh udah agak praktis nggak Iya, kayak dulu. praktis. Karena mengurangi pendarahan gitu bang. Ada yang klep-klep itu loh. dijepit Iya, yang dulu. klep itu. Kemarin dari Panandi sama Pananto dari Baitul Karim. Baitul Karim. Iya betul kan benar. Ya, Baitul Tanah Karim Abang ya. kan. Tanah Abang. Udah pakai metode yang klep itu. Oh, Jadi iya, iya. krek krek krek, Iya iya. cet cet cet, Tungguin. krek, krek, krek. Udah selesai. Selesai. Tuh. Ya gitu. Jadi Insya Allah. nanti kita ukir. Pakai mode belati. Mozaik. Insya Allah. Apa nutupnya ini? Iya. Ya seru soalnya ya. Seru. Nanti episode selanjutnya dong. Kalau misalnya ditonton terus habis nanti. Oke. Gantian antum nutup. Tunggu lagi, kepala gue lagi sakit itu. Kenapa? Gara-gara ingat anak kan? Enggak, lagi sakit. Ngeblengnya. Heeh. Bismillah. Sahabat Ngaji Cerdas, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan lanjut lagi di episode berikutnya bersama DM Production atau DM Dakwah Mu'alaf. Insya Allah ikuti terus perkembangan DM Dakwah Mu'alaf atau mau kunjungi juga channel-channelnya Kang Erik ya bagi sahabat Ngaji Cerdas nih ya. Karena kalau ditayang di Ngaji Cerdas. Kang Erik apa namanya? Mu'alaf Channel. Mu'alaf channel. Mu'alaf Channel. Mu'alaf Prince. Mu'alaf Friends. Nah, ketik aja Mu'alaf nanti muncul semua insya Allah ya. Dan juga dukung perjuangan dakwah Mu'alaf Kang Erik bersama Bang Andre. Saya takut kebalik aja. Bang Erik, Kang Andre gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bebas. Ada yang panggil Om Erik. Nama panjang gue itu ada lengkap ya. Nama panjang, Sulis tadi. enggak, nama panjang gue itu adalah Muhammad Andrianus, Franciscus Saverius, Sulistianto, Budiatmojo, Susetio, Tirto Dahono, ditabrak Pemu, Puto Nopo-Nopo, atau juga bisa dipanggil Asep Saipullah, Aing Kasep, Sumpah Demi Allah. Sama ini, apa namanya belakangnya itu titel-titel. Title, LPMK. Lulusan Lulusan Pondok Gede, mantan Katolik. mantan Katolik. Masya Allah. Panjang juga, nggak muat itu ya. Jadi kalau misalnya kita ada sertifikat, ya kan, itu ada berapa paragraf? Oh, bukan paragraf, berapa halaman? Berapa? Enggak, paragrafnya. Nggak usah. Tapi kalau saya kan keren. Erik Rianto LCMA. Lulusan Cibinong. Sanjimai, mantan Advent. Nggak jadi ditutup lagi. Ya, Tutup. Ya, sahabat Ngaji Cerdas, jangan lupa selain mendukung secara dakwah mualaf, juga dukung channel-channel kami ini ya. Di like, di subscribe, di share di grup-grup. Siapa tahu hidayah itu di ujung jempol bang. Iya. Nge-share di grup WhatsApp. Siapa ini? Oh Bang Andre ditonton. Kemudian ditonton, yang nonton non-muslim atau muslim. Menambah giro keimanan keislaman. Kemudian yang non-muslim, insya Allah mendapatkan hidayah. Nah insya Allah yang mendapatkan pahala bukan ini. Tapi juga teman-teman sahabat Ngaji Cerdas yang juga men-share video-video ini. Jangan lupa juga di like, kemudian dinyalakan loncengnya begitu ya. Khawatirnya kalau video-video seperti ini tuh ada pihak-pihak yang tidak suka ya bang. Iya betul. Nah, cara mereka itu udah mendislike supaya tidak direkomendasikan di platform YouTube. Nah itu kuncinya ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, kemudian dinyalakan tombol loncengnya, kemudian juga dibagikan ke grup-grup videonya, linknya ya. Bukan di download, tapi di Di-share, linknya, di-share. di-share. Juga dukung dakwah mualaf dengan cara di sini ada nih ya. Insya Allah memproduksi video kemudian dakwah di lapangan itu bukan dengan angin bayarnya bang ya. Iya, Bang. Iya. Beli bensin pakai angin bang. Iya. Kayaknya omongan Filipus tapi terlalu tajam deh. Ada tajam tuh dia. Dia, kamu pikir saya dakwah ini beli pulsa pakai kentut katanya gitu. Apalagi banyak ya. Iya. Tapi kan kalau yang sebelah itu kan ada perpuluhan, ada yang dari mana-mana. Nah kalau kita ini berjuang ya sendiri-sendiri aja kan sering juga ngecek dari pribadi ya bang. Betul. Nah, insya Allah- Sering. Dan insya Allah ini menjadi pahala teman-teman ya, Betul. apalagi di bulan Ramadan. Mangga silakan
Jangan lupa konfirmasi ya, diberi keterangan untuk dakwah mu'alaf Kang Erik dan Bang Andre ya, insya Allah. Jangan lupa disertakan itu ya. Atas perhatiannya juga saya ada hilap nih Bang, ada salah-salah, mohon dibukakan pintu maaf. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Neng. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.